Teman-teman, Assalamualaikum. Ada yang bertanya kepada saya, kok Ustadz bangunannya terbuka? Ya, nanti kita akan lihat ke atas. Jadi memang disengajakan untuk membuat tempat yang terbuka. Dan ini masjidnya anak-anak santri, mereka belajar di sini dan mereka juga sholat di sini, kegiatannya juga di sini dan halamannya juga, dan di belakangnya sana juga ada asrama, itu asramanya anak-anak. Ada kolam ikan, ya pernah dipakai renang juga sebelum dikasih ikan. Ya, jadi begini, kita di sini tidak ada kelas sama sekali, tidak ada kelas, cuma ada asrama satu di atas, itu baru dibangun, belum selesai, yaitu baru di sebelah sana belum ada dindingnya. Kemudian di bawahnya asrama anak-anak juga, tapi nanti dipakai untuk kantornya guru-guru. Jadi kita tidak punya kelas sama sekali. Kenapa? Mikir saya ya saat ini masih yang namanya pemikiran berubah-ubah ya, tapi saat ini saya pikirkan kita tidak membutuhkan kelas ya, karena yang paling urgent adalah tempat tinggal, tempat menginapnya anak-anak. Adapun kelas, mereka bisa pakai masjid, mereka bisa di bawah pohon, dan di sebelah sana juga ada tempat terbuka juga, mereka bisa, artinya di mana saja yang namanya kelas. Dan saya rasa belum terfungsikan dengan baik kalau kelas yang mereka belajar cuma dari pagi sampai siang, setelah itu kelas dibiarin kosong, sehingga untuk meminimalisir biaya ya, kemudian kita lebih mendahulukan hal-hal yang lebih urgent, lebih penting bagi anak-anak. Untuk tempat tinggal mereka saja itu paling penting. Adapun asrama mereka bisa pakai tempat seperti ini ya. Jadi kita kembali, jadi ada yang bertanya kenapa tempatnya terbuka ya, lebih kepada nyaman saja sih, biar anak-anak nyaman, tidak merasa terkekang, mereka mudah bermain, berlarian, karena kan usianya anak-anak itu adalah usia bermain. Kalau kembali pada diri saya sendiri, saya mungkin tinggal dahulu di pelosok yang guru sekolahnya cuma satu orang, kita bebas bermain, dan saya tidak bisa membaca sampai usia SMP, tapi kemudian alhamdulillah bisa bersaing ketika SMA dan bahkan ketika kuliah juga. Allah memberikan ya kelebihan, walaupun tidak pintar-pintar seperti orang lain, tapi setidaknya saya mulai merasakan benar-benar belajar itu memang ketika usia SMA sama kemudian kuliah. Adapun usia saya SD, SMP, saya nggak bisa baca sama sekali, maka hidup saya bebas, bahkan pergi sekolah saya lari dari sekolah ya. Jadi kita lihat tempat terbukanya anak-anak di atas ini, mereka lagi main, lagi pergi makan sarapan pagi ya, jadi mereka tidak ada di sini ya. Kita lihat ya, ini juga udah difasilitasi kamar mandi ya, kiri kanan semuanya ada, gudangnya juga ada, tempat gensetnya juga. Jadi sangat menarik tempat anak-anak. Kalau mereka lagi ingat orang tua, mereka biasa duduk di tangga ini nih, melihat ke sana, melihat kemari, karena memang ada sekitar 70% anak-anaknya dari pelosok Maluku Utara, dari timur. Dan insya Allah tahun ini kita belum punya asrama, kita masih butuh asrama lagi sekitar 4 lokal, tapi 1 lokal sudah ditanggung 1 orang. Kita masih butuh lagi 3 lokal, itu 1 di atas sudah kita bangun, belum selesai, untuk kemudian bisa menampung mereka. Kita nggak sediakan kelas ya, sekali lagi saya tekan, kita nggak sediakan kelas. Ini tempat ininya seperti ini, jadi tempat yang paling romantis, enak, sering dipakai juga buat pasar gratis atau ya subuh berjamaah yang kemudian kita makan makanan tradisional di sini. Ya, kita lihat. Ya, sengaja didesain sedemikian rupa untuk menunjukkan kenyamanan saja. Ya, lihat lampunya saja. Ya, nih, lebih dekat lagi. Ini dari seng ya, dari seng, lampu klasik yang menunjukkan tentang kesederhanaan. Kalau orang saya pintas lihat mewah ya, lihat mewah karena memang mulai dari desain uniknya ya seperti itu. Dan dari view saja dapat, kita lihat view-nya asrama ke sana. Ya, coba lihat view-nya sana. Ini nyaman sekali ya untuk anak-anak hafalan belajar. Kemudian halamannya juga di sini. Jadi kita sengaja buat terbuka, jadi anak-anak menghafal, belajar enak ya, tidak merasa terkekang. Lagi ingat orang tua mungkin meneteskan air mata. Iya, dan ini dirawat ya. Bisa dilihat itu paving, kemudian dikasih rumput, dan rumputnya disiram. Ini kurang lebih 3 hari sekali atau 2 hari sekali disiram. Makanya ini di sini saat ini kemarau ya. Coba lihat, sudah mulai mengering ya. Udah musim kemarau sekarang. Ya udah mulai bergelut, tapi di sini masih tetap hijau. Di sana udah banyak yang gersang gitu ya.
Di sini masih hijau karena memang dirawat. Ya seperti ini. Ini anak-anak tempat mereka sholat di sini juga ya. Ini mimbarnya anak-anak ya. Dan semuanya ya. Poin pentingnya adalah ini dibangun dengan hasil share-share kita selama ini dari 1.000, 2.000, 10.000. Orang terkadang tidak percaya, masa sih kelihatan mewah kan, sederhana kelihatan mewah, tapi ini sekali lagi hasil dari share-share kita semuanya. Kita tidak punya donatur khusus macam-macam, dengan izin Allah ya, dengan kebersamaan kita, ta'awun kita, donasi kita yang kecil tadi kemudian bisa terbentuk seperti ini, bisa mendatangkan juga anak-anak dari pelosok timur sana. Dan kebetulan ya, kebetulan saya sendiri dari Ternate dan kemudian menyenangi dengan budaya Jawa, mungkin diantaranya dari segi arsitekturnya ya, dari segi arsitektur joglo, limasan, seperti itu. Ya ini satu item ya. Insya Allah nanti coba saya perlihatkan lagi pada item-item berikutnya lagi jika ada yang bertanya lagi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum.